Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Darmi, biasa dipanggil Bu Fitria. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran fisika yang akan mengajarkan kalian. Semoga dengan kehadiran saya, kalian dapat belajar fisika dengan menyenangkan ya. Saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang biasa digunakan oleh semua kalangan. Jika kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada baterai smartphone akan berkurang dan habis. Biasanya, pada kondisi ini kita akan mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Dengan demikian, baterai smartphone yang kita gunakan merupakan contoh elemen sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Saat mengisi ulang baterai smartphone, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik mengalir dari sumber energi menuju baterai, sehingga terjadi aliran listrik searah. Nah, apakah kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan rangkaian arus searah? Baik, biar lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian arus searah. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.1 melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah. Berikut presentasi hasil percobaan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian arus listrik dengan tepat, 2. Mengukur arus listrik dan tegangan listrik dengan tepat, 3. Menyatakan bunyi hukum Ohm dengan tepat, 4. Mengukur hambatan sepotong kawat penghantar dengan tepat, 5. Menganalisis rangkaian hambatan seri dan paralel dengan tepat. 6. Menyatakan bunyi hukum 1 Kirchhoff dengan tepat. 7. Menyatakan bunyi hukum 2 Kirchhoff dengan tepat. 8. Menyatakan besarnya kuat arus pada rangkaian 1 loop dengan tepat. 9. Menyatakan besarnya kuat arus pada rangkaian 2 loop dengan tepat. 10. Menelaah prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, yang ke-11, menyelidiki hubungan antara kuat arus dan tegangan dengan tepat. 12, membuat percobaan tentang rangkaian listrik searah dengan tepat. Dan yang terakhir, menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah baik secara lisan maupun tulisan secara matematis dengan tepat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah merupakan salah satu jenis rangkaian dari listrik dinamis. Materi ini mempelajari tentang muatan-muatan listrik bergerak yang menyebabkan munculnya arus listrik. Pada rangkaian arus searah, kita mengenal besaran arus listrik. Arus listrik disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah atau direct current, disingkat dengan DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Besarnya kuat arus bergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Dituliskan dalam persamaan I sama dengan Q per T. Q sama dengan N dikali E, sehingga I sama dengan N dikali E per T. Dengan demikian, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik adalah coulomb, T waktu satuannya sekon, dan N merupakan jumlah elektron. Dan E muatan elektronnya itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Dan berikut ini adalah catatan tentang arus listrik dan kuat arus listrik. Selain menggunakan rumus,
Kuat arus dan tegangan listrik juga dapat kita tentukan dengan alat ukur listrik. Ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter mengukur tegangan listrik. Nah, anak-anak, pada kedua alat tersebut terdapat angka-angka yang menunjukkan skala maksimum, nilai skala yang ditunjuk, dan batas ukur. Untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita bisa menghitungnya dengan membagi skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, kemudian dikalikan dengan batas ukur. Bisa difahami ya? Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Contoh soal pertama, menentukan besar tegangan listrik berdasarkan gambar alat ukur tegangan atau voltmeter. Dari gambar diketahui skala yang ditunjuk yaitu 80, skala maksimum 120, dan batas ukur 300 volt. Kita diminta menentukan hasil pengukuran pada alat ukur tersebut. Hasil pengukuran atau HP sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Masukkan angkanya, kemudian HP sama dengan 80 per 120 dikali 300. Dan kita selesaikan perhitungannya, sehingga diperoleh HP sama dengan 200 volt. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Ohm. George Simon Ohm lahir pada 16 Maret 1789 dan wafat pada 6 Juli 1854. Dia adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Karya yang paling dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit, yang umum disebut hukum Ohm. Adapun beberapa penemuan Ohm yaitu, yang pertama, teori tentang pemeriksaan penurunan gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu kawat yang diperpanjang ukurannya. Yang kedua, teori tentang kondisi model sirkuit dan elektrisitas galvanik. Dan yang ketiga, hukum Ohm. George Simon Ohm mengatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm dituliskan dalam persamaan I sama dengan V per R, dengan I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, V adalah beda potensial dalam satuan volt, dan R adalah hambatan dalam ohm. Nah, ini merupakan gambar animasi konsep hukum Ohm. Di sini ada 3 buah besaran, yaitu arus listrik adalah ampere yang berwarna hijau, kemudian volt atau tegangan yang berwarna kuning, dan hambatan atau ohm yang berwarna merah. Nah, di sini hambatan atau si merah ini berfungsi untuk menghambat laju arus listrik si hijau, yang sudah didorong atau dipacu oleh tegangan listrik yang kuning, sehingga masing-masing memiliki fungsi. Tegangan atau si kuning adalah memacu arus yang mengalir, kemudian ohm atau si merah yang menahan. Nah, akhirnya dari sini muncul hubungan yaitu V sama dengan I dikali R. Grafik hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik pada suatu penghantar ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka kuat arus akan semakin besar. Berarti semakin besar kuat arus, maka hambatan semakin kecil, dan sebaliknya. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini, yaitu hubungan tegangan dan kuat arus pada resistor yang ditunjukkan oleh grafik V terhadap I. Dari soal diketahui V1 sama dengan 3 volt, I1 sama dengan 0,02 ampere, dan V2 sama dengan 4,5 volt. Yang ditanya I2. Kita dapat menentukan I2 dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menghitung R terlebih dahulu. R1 sama dengan V1 per I1 sama dengan 3 volt per 0,02 ampere sama dengan 150 ohm. R1 sama dengan R2.
Lalu I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan 4,5 volt per 150 ohm sama dengan 0,03 ampere atau 30 miliampere. Atau langsung menggunakan persamaan V1 per I1 sama dengan V2 per I2 dengan syarat R1 sama dengan R2. Jawabannya D. Selanjutnya, hambatan pada kawat. Kawat penghantar yang digunakan pada rangkaian listrik pasti memiliki hambatan meskipun nilainya kecil. Hambatan suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat, hambat jenis kawat, dan luas penampang. Secara matematis ditulis dalam persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. R adalah hambatan kawat penghantar satuannya ohm, Rho hambatan jenis kawat penghantar dalam ohm meter, L panjang kawat penghantar dalam meter, dan A luas kawat penghantar dalam satuan meter kuadrat. Jika permukaan kawat penghantar berbentuk lingkaran, maka luas permukaan kawat tersebut dihitung menggunakan luas lingkaran, yaitu 1/4 VD kuadrat sama dengan VR kuadrat. Nah, ini merupakan analogi perahu dalam memahami hambatan listrik. Jika kembali pada konsep perahu, jika dipenuhi batu dan ranting, tentu perahu kita akan lebih sulit berlayar. Sebaliknya, dengan sedikitnya hambatan jenis seperti batu dan ranting, sungai itu mulus dan aliran airnya lancar akan mengurangi hambatan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa semakin besar hambatan jenisnya, maka semakin besar juga hambatannya. Seperti halnya dengan hambatan listrik. Nah, sekarang lanjut ke luas penampang. Bayangkan perahu kamu sempat melewati dua jenis sungai. Sungai yang panjang dan sungai yang pendek. Keduanya sama-sama tidak ada hambatan jenis seperti ranting dan batu. Hanya ada aliran air yang tenang dan kosong. Pasti semakin panjang sungainya akan membuat kita semakin bosan, sehingga kita merasa terhambat karena merasa tak kunjung sampai ke tujuan, dibandingkan dengan sungai yang pendek yang baru sebentar sudah sampai tujuan. Nah, perasaan seperti itu juga menjadi hambatan loh. Maka, itu sama halnya semakin panjang suatu kawat, hambatan listriknya pun akan semakin besar juga. Nah, yang terakhir, luas penampang. Jika kamu semakin lama berlayar, kamu mulai menyadari bahwa lebar sungai tersebut semakin besar. Nah, bagaimana sih perasaan kamu? Takut atau malah lega? Pada umumnya, seseorang merasa lebih senang dan lega mendapati hal tersebut, karena jika sungainya sempit justru akan merasa terhambat. Apalagi kalau sungai tersebut banyak perahu lain yang ikut berlayar. Kamu akan semakin susah untuk bergerak dan lama untuk sampai ke tujuan. Nah, itu artinya semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Selanjutnya, jika ada dua kawat berbeda, maka diperoleh nilai hambatan pada kawat tersebut dengan persamaan R1 per R2 sama dengan Rho1 per Rho2 dikali L1 per L2 dikali A2 per A1 sama dengan Rho1 per Rho2 dikali L1 per L2 kali D2 per D1 dikuadratkan sama dengan Rho1 per Rho2 kali L1 per L2 kali R2 per R1 dikuadratkan. Nah, jika hambatan kawat dipengaruhi suhu, maka nilai hambatan ditentukan dengan rumus RT sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa kali delta T sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali T2 dikurang T1. RT adalah hambatan akhir kawat, R0 hambatan awal kawat, di mana hambatan satuannya ohm. Alfa merupakan koefisien suhu dalam per derajat Celcius. Delta T perubahan suhu, T1 suhu awal, T2 suhu akhir. Dan suhu satuannya derajat Celcius. Bisa dimengerti ya anak-anak? Perhatikan contoh berikut tentang hambatan kawat penghantar. Diketahui hambatan awal atau R0 sama dengan 1,25 ohm.
suhu awal 0 derajat Celcius, koefisien suhu sama dengan 0,00375 per derajat Celcius, dan hambatan akhirnya 2R0. Yang ditanya suhu akhir atau T2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus RT sama dengan R0 kali 1 ditambah alfa dikali delta T. RT per R0 sama dengan 1 ditambah alfa kali T2 dikurang T1. Masukkan angkanya dan kita peroleh T2 sama dengan 266,67 derajat Celcius. Jawabannya B. Pembahasan berikutnya, hukum Kirchhoff yang dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang terdiri dari hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Sebelumnya, Gustav Robert Kirchhoff lahir pada tanggal 12 Maret 1824 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1887. Beliau adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Terdapat 3 konsep fisika berbeda yang dinamai berdasarkan namanya. Hukum Kirchhoff, masing-masing dalam teori rangkaian listrik, termodinamika, dan spektroskopi. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dituliskan dalam persamaan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dengan E adalah GGL sumber tegangan satuannya volt, I kuat arus listrik dalam ampere, dan R hambatan listrik dalam satuan ohm. Secara kasat mata, penerapan hukum Kirchhoff susah dilihat karena implementasinya berbentuk sebuah rumusan dalam menjalankan rangkaian listrik. Apa yang dapat kita lihat hanyalah komponen listrik menggunakan rangkaian seri atau paralel. Dalam penerapan hukum Kirchhoff, jika kamu menggunakan rangkaian seri pada lampu rumahmu, maka lampu yang berada dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang daripada lampu yang berada jauh dari sumber listrik. Namun, jika kamu menyusun lampu di rumahmu dengan rangkaian paralel, maka seluruh lampu yang terpasang akan punya tingkat keterangan yang sama, tidak bergantung pada jarak dengan sumber listrik. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar. Kita diminta untuk menentukan arus yang mengalir. Untuk menyelesaikannya, kita tentukan arah arus terlebih dahulu. Kemudian arah loopnya. Nah, penentuan arah loop bebas. Namun, sebaiknya kita buat arah loop searah dengan arah arus listrik, agar arus bernilai positif. Nah, kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jika arah putaran dari arah A, B, C, D, A, maka persamaannya dapat kita tuliskan E1 dikurang E2 ditambah I dikali R1 ditambah R2 sama dengan 0. E1 bernilai positif, karena pada putarannya kita menyentuh kutub positif terlebih dahulu, sedangkan E2 negatif. Nah, lalu masukkan angkanya. 6 dikurang 12 ditambah I dikali 8 ditambah 10 sama dengan 0. Min 6 ditambah 18I sama dengan 0. I sama dengan 1/3 ampere. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan kita berikutnya tentang rangkaian listrik sederhana. Ada 2 cara penyusunan hambatan pada rangkaian listrik, yaitu secara seri dan paralel. Yang pertama, kita akan membahas rangkaian seri.
Rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor adalah sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I. Nah, sedangkan beda potensial berbeda pada tiap resistor, yaitu V1 sama dengan I dikali R1, V2 sama dengan I dikali R2, di mana besarnya jumlah beda potensial semua resistor sama dengan beda potensial sumber. Dan hambatan pengganti seri sama dengan jumlah semua hambatan pada rangkaian, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. I adalah kuat arus total yang nilainya sama dengan penjumlahan kuat arus pada masing-masing resistor. Beda potensial sama pada setiap resistor, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel dihitung dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Oke, paham ya anak-anak? Perhatikan contoh soal berikut. Diberikan gambar rangkaian listrik dengan hambatan pada rangkaian masing-masing, yaitu R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, serta V sama dengan 4 volt. Nah, yang ditanya yaitu arus yang mengalir pada R1 atau I1. Jadi, I1 sama dengan VAB per R1. VAB belum diketahui. Nah, untuk menghitung VAB, kita tentukan hambatan total pada rangkaian terlebih dahulu. Setelah kita memperoleh hambatan total yaitu 10 ohm, kita tentukan arus total dengan rumus I sama dengan V per R, sama dengan 40 per 10, sama dengan 4 ampere. Nah, VAB sama dengan IAB dikali R12 sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8 volt. I1 sama dengan VAB per R1. Masukkan angkanya, 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Jawabannya A. Nah, contoh soal selanjutnya adalah diberikan gambar 5 buah lampu pijar, yaitu gambar A, B, C, D, dan E, yang disusun seperti pada rangkaian. Kita diminta menentukan lampu yang menyala lebih terang jika lampu B dilepas. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep hukum Ohm pada rangkaian sederhana. Jika B dilepas, tegangan lampu yang diparalel menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan D dan E menjadi lebih kecil. Nah, semakin besar tegangan pada lampu, semakin besar pula arus yang mengalir. Sehingga lampu A dan C menyala lebih terang. Sedangkan lampu D dan E menjadi lebih redup. Jadi, jawabannya adalah A. Oke anak-anak, jadi video kali ini kita sudah belajar menentukan kuat arus pada arus searah, yaitu I sama dengan Q per T. Dan mengenal alat ukur listrik yaitu ampermeter dan voltmeter. Kemudian hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Hukum 1 Kirchhoff yaitu jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah aljabar GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Dan bentuk-bentuk rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Nah, sekarang anak-anak bisa lebih paham ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang rangkaian arus searah. Selanjutnya, silahkan mengerjakan latihan berikut ini.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.